saya tidak bisa menolak itu semua. Karena apa ya? Tidak ada pilihan itu Kang Miko. Nah, saya bicara dengan beliau, nggak ada pilihan ini mah. Kita harus jalankan ini semua demi kebaikan kita semua gitu. Nah, waktu kita jalankan Astung Kada Wanugraha Ida Batara Agung, ternyata memang jalan hidup seperti itu gitu. Nah, dan ternyata nyaman. Nyaman banget. Parisada ya, Hindu Dharma Indonesia. Bukan Parisada Hindu Dharma, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Apa dharmanya Indonesia? Kewajiban Indonesia. Ya itu dong diikuti. Ya. Nah sekarang Bisamo yang inilah diurus oleh keputusan para pendeta yang disebut Brahmana Sista. Jadi Romo nggak boleh jalan selama 1 tahun masih. Nggak boleh jalan selama 1 tahun. Walaupun sudah terpenuhi semua. Eka Jati sudah, Mendui Jati sudah, lulus ujian menjadi pandita atau mulunan sudah, Wologoro sudah, Temu Manten sudah. Ada kegiatan apa Ratu Lanang? Di sini kita bertemu dengan beberapa tokoh yang minta audiensi. Karena kan tugasnya kita sebagai sulinggi atau pendeta itu kan memberikan masukan yang tidak berpihak kepada manapun. Semata-mata hanya untuk kebaikan bersama. Gitu. Ratu Istri izin bertanya, gimana rasanya selalu mendampingi kegiatan-kegiatan umat bersama dengan Ratu Lanang? Kalau buat Ratu Istri wajib untuk mendampingi Ratu Lanang, karena kan simbol Linggayoni. Jadi kita harus selalu mendampingi, apapun itu kegiatannya. Bagaimana cara kita anak muda atau umat Hindu yang bingung kalau ketemu orang-orang suci atau ketemu orang-orang sulinggi? Karena Miko kan sempat bingung juga kemarin komunikasi dengan Ratu. Dia mau manggilnya siapa, takut ada kesalahan. Nah, mungkin umat Hindu juga ingin kalau Ratu Istri dipanggil siapa? Apakah harus Ratu? Kalau Ratu Lanang harus siapa? Terus kalau sulinggi atau pedanda atau empu itu bagaimana gitu? Gini, yang namanya sulinggi tidak lagi lahir dari pernikahan atau lahir dari seorang perempuan atau manusia lagi. Sulinggi itu lahirkan dari Weda, pengetahuan. Weda itu adalah ibu, the mother of pengetahuan, ya. Ibu dari pengetahuan adalah Weda. Jadi sulinggi dilahirkan dari Weda. Kalau sudah dilahirkan dari Weda, siapapun nama belakangnya itu hanya sebagai simbol awal siapa beliau. Artinya dari mana, made in mana gitulah. Tapi tidak merubah esensi kesulinggihan. Jangan pernah berpikir sulinggi itu terkotak-kotak. Nggak ada. Sulinggi mah dari Weda semuanya. Nah, jadi aneh buat ide pribadi, mohon maaf ini. Kalau dia merasa sulinggi dari A, B, C, D. Padahal semua lahirnya dari Weda. Nah, tadi panggilan. Ide Ratu Lanang misalkan, sama yang laki-laki. Ide Ratu Istri sama yang perempuan. Nah, ada penyebutan ada 2. Saya memanggil diri saya nggak boleh Ratu. Saya memanggil diri saya harus Ide. Nah, kalau Kang Miko manggil saya Ratu, gitu, Ratu Lanang. Saya nggak boleh, Ratu Lanang nggak boleh saya menyebut diri saya Ratu Lanang. Saya harus manggilnya Ide. Nah, Ide Lanang, ini Ide Istri. Nah, Miko manggil saya Ratu Lanang, Ratu Istri. Jadi, jangan main ide-idean atau ratu-ratuan nih gitu posisinya. Nah, maksudnya ya. Jadi, kalau saya sudah bilang saya Ide Lanang, Kang Miko, Ide Ratu Lanang, Ide Ratu Istri gitu. Nah, itu panggilan. Di belakangnya ada Ratu Prande, Ide Pandita Agung, Ide Resi Agung, dan sebagainya. Itu hanya sebagai clue, tanda dari mana mereka berasal. Contohnya, Ratu? Misalkan Ratu Prande, itu berasal dari kasta Brahmana, keturunan Brahmana. Awas nih, keturunan Brahmana. Keturunan Brahmana berarti orang tuanya seorang sulinggi yang menjalankan kebrahmanaan. Karena sulinggi dimanapun sebagai Brahmana. Nah, itu walaupun saya bukan orang Bali, tapi saya sebagai Brahmana. Kenapa? Karena saya menjalankan kesulinggihan. Itu konsepnya Brahmana gitu. Nah, jadi Ratu Prande, berarti dari keluarga keturunan Brahmana gitu. Ada lagi ide Resi Agung, berarti ini keturunan dari raja atau dari kesatria. Jadi itu hanya penyebutan aja di belakang, tapi tidak menghilangkan esensi kesulinggihannya. Ini yang memulai awal untuk menekuni atau ingin menjadi sulinggi.
memang sudah sepakat keluarga atau ide Ratu dulu yang memulai atau Ratu Lanang dulu? Mimpinya seorang Ide adalah saya S1, S2, saya kuliah, saya pengen jadi profesional. Kalau boleh bisa di Haritanu Sudibjo lah kayaknya kayak gitu, suksesnya kayak gitu kan, ya kan? Bukan jadi Sulinggi gitu. Nah, sedangkan proses hidup kita menentukan kita harus jadi Sulinggi. Tidak bisa menolak dan tidak bisa tidak. Nah, karena Ide meyakini bahwa saya adalah ciptaan dari Sang Hyang Widiwasa, semesta alam, saya tidak bisa menolak itu semua. Karena apa ya? Tidak ada pilihan itu Kang Miko. Nah, saya bicara dengan beliau, nggak ada pilihan ini mah. Kita harus jalankan ini semua demi kebaikan kita semua gitu. Nah, waktu kita jalankan Astungkara Wanugraha Ide Batara Agung, ternyata memang jalan hidup seperti itu gitu. Nah, dan ternyata nyaman. Nyaman banget. Serius. Ini boleh nggak saya bicara, bukan ngajak Kang Miko jadi Sulinggi ya. Saya cuma menjawab bahwa alangkah nyamannya di saat kita berserah diri kepada Sang Pencipta Maha Kawasa. Nyaman banget. Kita tidak gini, dulu waktu jadi pengacara atau bekerja, berpikir bekerja adalah hidup. Uang yang membuat kita hidup. Kan gitu. Bekerja dulu baru dapat uang. Kan gitu. Bekerja dapat uang baru keluarga bahagia. Cukupi kepenuhan istri dalam bentuk materi baru terbahagiakan kita. Ternyata itu nggak terjadi. Dijalankan kita kesulinggihan, bahagia itu tidak dari uang. Ini jujur aja. Wah, teori katanya kan, bahagia itu harus dari uang. Kata orang yang masih mengikatkan diri dalam dunia, keduniawian. Karena dunia memang harus dengan uang. Tetapi di saat kita pasrah pada Pangersanu Kawasa, pemilik alam semesta dan pemilik tubuh ini, beliau yang menjamin kita hidup. Mohon maaf ini mah, tadi karena cerita tadi tentang pengetahuan itu berjalan sesuai dengan laku kita. Bahasa kasarnya gini, gampangnya gini, anak itu kalau punya sepeda, mau tidak mau dia akan belajar sepeda. Begitu punya motor, mau tidak mau dia belajar naik motor. Kan gitu. Begitu dibelikan laptop, mau tidak mau dia belajar laptop. Nah, sama dengan Ide berdua. Mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus belajar bagaimana tentang Weda, Begawan Gita, Hindu dan sebagainya. Dan lika-liku apapun itu harus dilewati. Harus lewati. Ini lagi. Nah, ini tadi juga sambil menjawab pertanyaan dari netizen ini. Wah, puasa itu nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di saat kita menyerahkan diri pada Sang Yang Kuasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita niat bulat, pasrah, ikhlas, pasti bisa. Satu contoh aja. Ketidakmustahilan itu kayak leluhur kita lah, pejuang-pejuang. Dengan memburu runcing, dia bisa kok memerdekakan bangsa ini. Padahal berhadapan dengan tank baja, senjata dan sebagainya. Kenapa? Karena pejuang-pejuang kita, pahlawan kita niatnya yakin membebaskan negara kita dari penjajah. Jadi di saat kita niat bulat, keyakinan penuh, nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi tidak ada pilihan. Kan gitu. Karena yang membuat kita mudah melakukan pengingkaran atas perintah Tuhan itu adalah di saat kita ada pilihan lain. Gitu. Di saat tidak ada pilihan lain, nggak bisa. Nah, puasa salah satu dari sifat penyucian diri. Salah satu. Banyak lah di tempat lain pun banyak diajarkan bagaimana penyucian diri tidak hanya puasa. Tetapi kami berdua meyakini puasa adalah bagian tertinggi dari proses penyucian dari tubuh kita. Karena sampai mengantarkan Ratu Istri dan juga Ratu Lanang sampai saat ini. Kayak gini ya. Nah, dan kita juga masih menjalankan puasa. Sampai detik ini masih jalan. Ratu, mohon maaf nih, sambung lagi. Karena terkait dengan peninggalan yang ada di Jawa Barat, ini kan tadi mungkin yang disebutkan hanya itu, sebenarnya banyak. Banyak sekali. Yang paling menonjol adalah yang tadinya 30 hektar, gitu kan, sampai sekarang 60 meter persegi. 60 meter persegi sekarang. Nah, sebenarnya ini kalau anak muda yang bilang, lah ngapain kita datang ke tempat yang 60 persegi, itu ngapain gitu kan. Mending kita ke tempat yang mewah, yang udah dibangun, kita bisa foto, bisa upload, kita kelihatan wah gitu kan gitu. Nah, apakah ini sebenarnya ketidakpedulian umat Hindu sendiri terkait dengan umat Hindu ya pasti ada tokoh Hindu, ada
pejabat-pejabat Hindu kan banyak lah gitu kan, ada juga Cendekiawan organisasi Hindu, Hindu, cendekiawan Hindu gitu kan. Walaupun teman-teman juga memiliki kepentingan pribadi masing-masing gitu kan. Nah, seharusnya ini gimana, Ratu? Boleh jawab ya? Jadi gini, kita tidak juga mengajarkan mereka mundur zaman lah, sehingga begitu tahu tentang leluhur, lalu mereka hidup di zaman batu, nggak gitu juga gitu. Wah, kita jadi orang Hindu, akhirnya kita lepaskan handphone, naik ke atas gunung, pakai baju kulit, kan nggak kayak gitu juga, kulit kayu, nggak kayak gitu juga. Jadi jangan berpikir bahwa seolah-olah semua ajaran leluhur itu membuat kita mundur ke belakang. Kita harus meyakini teknologi yang kita pakai sekarang adalah untuk memuliakan bagaimana leluhur kita bisa dimuliakan oleh teknologi yang kita miliki. Sepakat ya? Jadi jangan teknologi yang kita miliki saat ini malah mengecilkan arti leluhur zaman dulu. Nah, lalu tadi tanah-tanah yang tadi tinggal 60 meter persegi, tidak mungkin juga pabrik-pabrik yang sudah ada di sana digusur gara-gara itu uang besar dan akan biaya tinggi gitu ya. Tetapi paling tidak menambah kerusakan di situs-situs yang lain. Nah, sekarang anak muda sekarang harus tahu mana yang bisa dibangun, mana yang tidak. Itulah kemarin Kang Deddy bilang, Buana Alit, Buana Ageng. Di Sunda juga ada Titangtu, Karamaan, Karasian, Keratuan. Karamaan, ketuhanan. Artinya tempat-tempat mana yang adanya Tuhan gitu. Artinya itu nggak boleh dirusak. Hutan, air, gunung dan sebagainya itu jangan dirusak. Kenapa? Tuhan itu bukan wujudnya Mamat, Tuhan itu bukan Tuhan yang ngerti maksudnya? Wujud. Tuhan itu adalah alam semesta yang memberikan kita hidup. Hutan memberikan kita oksigen. Laut memberikan kita air. Karena dari lautlah air itu masuk ke tanah gitu. Lalu tanah memberikan kita makanan, kan gitu. Karena apapun yang dari tanah itu kan akhirnya menjadi makanan. Rumput jadi makanan kambing, sapi dan sebagainya. Nah, itulah yang dibilang lemak cair teh gitu. Artinya kita hargai itu. Itu yang harus kita jaga untuk generasi Sunda yang sekarang nih, atau Hindu yang sekarang. Sunda itu bukan suku. Sunda itu adalah ajaran. Ajaran leluhur pikukuh. Artinya yang dimuliakan di zaman Nusantara dulu, belum masuknya agama-agama impor ke kita, agama franchise saya bilangnya gitu. Itu adalah ada nama Pikukuh Sunda, ajaran Sunda. Nah, ajaran Sunda itu mengajarkan cinta kasih, kedamaian, kadede, kanyaa, pengampun. Jadi orang Sunda yang belajar ajaran Sunda tidak akan ngomongin orang jelek. Dia tidak akan mengatakan orang jelek dan tidak akan mengklaim dirinya suci. Awas nih. Kalau orang sudah belajar kesundaan, tidak akan bilang kamu salah. Di saat saya bilang kamu salah, berarti saya salah. Kenapa? Saya sudah menyalahkan orang gitu. Lalu haknya saya apa menyalahkan orang lain? Itu ajaran Sunda. Nah, saya dapat esensi itu setelah belajar di Bali. Esensi itu, begitu saya menjadi Sulinggi, belajar di Bali, oh ternyata ilmu Sunda teh kieu gitu. Ratu Istri, pesan untuk umat Hindu, untuk generasi Hindu, untuk adik-adik, anak-anak mungkin yang tentunya kelak akan menjaga kebudayaan kita, menjaga keyakinan kita sendiri gitu, itu biar semangat nih. Gimana Ratu Istri? Jangan pernah, menurut ide Istri ya, jangan pernah lupa akan leluhur dan hormat kepada orang tua. Itu aja. Karena ide Istri sangat merasakan itu. Selama kita melupakan leluhur, kita tidak akan terjadi apa-apa. Selama kita hormat sama orang tua, kita pasti akan sukses. Itu aja. Kayaknya kok Ratu Istri kayak ada sedih-sedih. Iya. Kenapa Ratu? Karena ya proses hidup yang nggak mungkin Ida ceritakan. Banyak pengalaman hidup dan proses hidup yang Ida jalani. Gitu. Mungkin pesan dari Ratu Lanang sampai Ratu Istri sedih gitu kan, mungkin sedikit agar mungkin yang lebih kuat adalah Ratu kita kadang-kadang lupa sama orang tua kita. Orang tua itu leluhur. Jangan bicara terlalu tinggi lah. Leluhur itu adalah orang tua, DNA dalam tubuh kita yang mengalir itu siapa. Kadang-kadang kita lupa, di saat tetangga ngasih kita satu buah roti, kita menganggap tetangga sayang sama kita. Padahal orang tua kita memberikan hidupnya, darahnya, waktunya untuk kita. Kita nggak pernah menilai itu. Yang tadi Ratu Istri kenapa keluaran mata sama dengan ide ambilin tisu. Tisu nggak?
Itu karena bangsa kita selalu lupa akan jati dirinya. Lupa asal usulnya, lupa orang tuanya. Dia bangga dengan orang lain. Yeah. Jadi keluar air mata gini nggak apa-apa ya. Ini kalau di KDI udah menang ini. Jadi, yeah. Jadi seringkali bangsa kita atau anak muda kita terbius dengan pergaulan di luar sana, sehingga lupa sama etika. Jadi etika itu bukan berterima kasih saja. Etika itu bukan cium tangan, bukan itu. Etika adalah bagaimana memanusiakan manusia yang lebih tua dan memanusiakan manusia yang lebih muda. Yang muda dituntun, yang tua dihormati. Itulah etika. Nah, di saat kita bicara tadi makanya, Ida ingin anak muda generasi Hindu sekarang atau semua bangsa kita, seluruh Indonesia, sadar siapa diri kita. Kita bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, dan bangsa yang maju. Awas nih, jangan pernah terdoktrin, mendengar doktrin, lalu kita dianggap bangsa yang gampang diadu domba. Ada kata-kata gini, yang saya dengar. Hargai dirimu sebagaimana kamu menghargai tempat suci. Hargai orang tuamu sebagaimana kamu menghargai Tuhanmu. Karena tanpa ada mereka, tempat suci dan orang tua, kita bukan apa-apa. Keberadaan kami beberapa pekan mungkin pemirsa Hindu Channel sudah menyaksikan video-video kami di Bali. Nah, tentu kurang lengkap dan kurang damai jika kita Hindu Channel belum sowan Ide Empu Acaryananda. Om Swastiastu, Empu. Om Swastiastu, Namiko. Kami hadir langsung ke Griya Empu. Terima kasih. Kalau lebih jelasnya Griya ini disebut napi nggih? Griya ini bukan pemberian dari saya sendiri, tapi dari nabi atau guru baptis saya. Namanya Griya Mumbul Sari. Mumbul itu artinya nyembur. Nyembur. Kenapa suasananya kok dingin, adem sekali? Memang itulah pilihannya. Dikelilingi pepohonan, semua. Memang ciri khas Bali nggih, Bu? Tidak selalu. Tidak selalu. Tapi saya ingin back to nature. Kembali ke alam, ada air mengalir. Kebetulan Anda sedang berada di Bali. Saya berterima kasih. Jadi bicara masalah Hindu kurang kelop kalau tidak ke Bali. Ini izin bertanya, Bu. Bagaimana perkembangan umat Hindu kita saat ini? Kalau kita berbicara perkembangan, ya mohon maaf ya, saya bukan di YouTuber, bukan. Itu orang lain yang memasukkan saya. Astung Karya dari hasil masukan, dia dapat royalti, silakan monggo. Ya, saya sedang melakukan pengabdian, memberikan edukasi pada umat. Terkait dengan apa pertanyaan Niko tadi, masalah perkembangan, kita harus melihat dua hal. Perkembangan itu menyangkut mental semua. Itu menyangkut progres dari sebuah mental, attitude, psikis dari kondisi humanity, kemanusiaan seseorang. Ini kita bahas. Kebetulan saya di kampus ngajar psikologi. Psikologi. Ya, psikologi agama. Kalau bicara masalah kuantum jumlah, kita bicara pertumbuhan. Jadi ada perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan ini menyangkut progres. Bagaimana perkembangan umat Hindu? Saya tidak menampik bahwa perkembangan itu dia adalah progres. Ya, not digress. Nah, kalau bicara digress, kemunduran. Kalau progres adalah kemajuan. Bicara umat Hindu kan tidak bicara masalah religiositasnya. Benar. Ya enggak? Bahwa manusia itu tidak bisa dilihat sebagai umat dalam aspek dimensi religinya. Ya enggak? Kita harus melihat Hindu itu secara multidisipliner keilmuan. Ini yang jarang. Sehingga dengan demikian aspek kemanusiaan ini harus memang dilihat secara utuh. Apakah psikologisnya, apakah sosiologisnya, apa antropologisnya, yang itu ini harus dilihat. Maka terkait dengan progres,
bahwa manusia itu adalah makhluk multidisipliner. Ketika kita bicara makhluk multidisipliner, berarti di situ perkembangannya tentu menyangkut aspek perubahan. Ya. Tidak ada sesuatu yang tidak berubah. Kita itu ya mesti harus melihat bagaimana teori perubahan sosial yang terjadi. Karena manusia sebagai aspek sosial. Kita ingat sitir dari Arjuna Appadurai dalam situasi global saat ini, ada 4 hal yang mencirikan manusia itu berubah. 5 kalau nggak salah. Itu 1 adalah apa yang disebut dengan finance gap, pergeseran tentang modal, finance. Itu pula juga ada disebut dengan ethnoscape, pergeseran mobilitas manusia. Ya, jadi Anda ke Bali nggak udah berpikir apa-apa jarak, ya saya ke Lampung udah jaman 10 harian kan. Nah mungkin sebentar nanti ada alat transportasi yang lebih cepat, nanti mungkin 5 menit udah tiba di Lampung, tak tekan tombolnya, kita kan nggak bisa menolak itu. Karena manusia ingin mencari kemudahan-kemudahan. Dari financescape, ethnoscape, mediascape. Seperti ini. Ya, seperti ini ya mediascape saat ini. Jadi orang rasanya itu kurang pas, kurang klop, ada yang kurang apabila baru bangun pagi tidak melihat ponselnya. Makanya ini sudah berganti nih kebutuhan daripada Abraham Maslow. Kalau dulu orang kebutuhan dasarnya adalah faal, makan, minum, tidur, biologis kan. Sekarang enggak. Kebutuhan dasar pertama adalah paket. Dia AP untuk bisa gitu ya, ada itu ya. Itu udah pasti setiap hari. Jadi itu pergeseran perkembangan. Setelah itu adalah technoscape, teknologi. Teknologi selalu menghasilkan mediascape. Berkaitan dengan penggunaan tadi media sosial. Jadi rasanya kalau kita tidak menggunakan teknologi itu kan, jadi kita manusia terbelakang ya. Yang terakhirlah idioscape, pergeseran ideologi. Maka di wilayah agama sebagai makhluk personal gitulah, antropologi, jadi perkembangan itu jelas ada, ya enggak. Kemudian ruang sudah menjadi terbuka, tetapi celakanya di perkembangan itu sering kita kehilangan pattern kita sebagai umat. Apa yang dimaksud pattern ini? Jadi framework kita kan sering begini kan, Nak Miko ya. Kalau di agama sebelah ada begini, kita ada nggak? Itu yang menjadi. Ya nggak. Jadi sudut pandang itu selalu dilihat dari kacamata, apalagi dia berinteraksi dengan saudara-saudara misalnya yang beragama sebelah gitu ya. Ini seperti itu. Ini ada nggak? Ini ada nggak? Cocokologi. Jadi parameternya kok mengambil agama lain, kalau melihat Hindu ya dari Hindu kan. Gitu itu yang sering terjadi di pola pikir umat kita. Pola pikir itu, idioscape itu. Padahal kalau kita bicara masalah Hindu, kita kembali pada Susastra Weda dasar. Apa yang ada di kitab Hindu pasti ada di kitab lain. Ya enggak? Ya, apa yang tidak ada di Hindu tidak akan ada di kitab lain. Jika tidak ada di kitab lain, di kitab sudah tentu ada. Jadi kan Hindu ini sebagai samudra, lautan ilmu pengetahuan seperti itu. Makanya jangan disempitkan gitu. Saya sering sebetulnya hojo dibanding-banding lah. Makanya ilmu tentang dulu namanya perbandingan agama, sekarang kan udah nggak lagi namanya studi agama. Anda tahu nggak apa beda ilmu dengan agama? Agama harus diyakini, sementara ilmu harus disangsikan. Untuk bisa melahirkan sesuatu yang baru dalam penelitian harus sanksi Anda. Bahasa keren skeptis kan? Nah, ini anak sekolahan ngerti itu. Orang skeptis itu bukan tidak percaya, bukan percaya. Berarti saya sering ngajar di filsafat itu. Skeptis artinya adik daripada tidak percaya, saya bilang. Mengapa demikian? Dengan ketidakpercayaan kita ingin mengeksplor. Melihat Bali, pulau yang kecil dan unik. Saya tidak setuju bahwa perkembangan di Bali tidak mengalami progres yang tinggi. Mengalami. Bali punya karakteristik kearifan lokal. Hanya
masih ada bersifat tradisional dalam pola-pola pemikir konservatif primordial. Ini yang menghambat. Kita perlu membangkitkan literal naskah-naskah kita yang ada di Bali. Karena selama ini kita masih menganut dan setuju sepaham dengan pola keberagamaan industri yang notabene kapitalis. Apa yang disebut baik oleh kelompok bersama besar di dunia itu kita anggap benar, milik kita menjadi tidak benar. Contoh saja, mari kita coba pemenang kontestasi, ya, pemenang kontestasi di dalam dunia ini, mohon maaf kan saudara dari Kristen, Hindu berapa persen kan Kristen, karena dia menguasai IPEK, terutama di Protestan kan. Jadi industrialisasi terjadi setelah ada perubahan pola pikir. Kalau dulu kan eksklusif eksklusius nulus halus, ya, artinya apa? Di luar gereja tidak ada kebenaran. Air lahir Protestan, Martin Luther King kan. Saya kan belajar itu memang dari S1 saya agama, S2 saya agama, S3 saya agama. Jadi linear kayak Jadi saya dasari itu semua. Nah, oleh sebab itu, contoh saja, ketika kita bicara Desember kemarin, itu sangat dari kata dasar 10. Kenapa jadi bulan 12? Itu kesepakatan oleh Paus Gregorius dulu katanya. Saya lupa seperti itu. Januari itu ke 11, Februari ke 10, ke 11, Februari itu ke 12, maka bulan Maret tepat kita bulan pertama mestinya. Jadi Hindu benar kan? Maka pergantian tahun Saka kita kan Maret. Berarti benar kan? Tapi kan menjadi tidak benar karena tahun barunya 1 Januari. Ini tergantung siapa yang menyampaikan. Apalagi pola beragama industri sifatnya adalah apa? Kapitalisme. Mungkin ada pertanyaan lagi terkait dengan Bisama. Tatanan mungkin seperti apa yang menjadi mungkin yang seharusnya. Kalau kita bicara Bisama, ya itu kan bahasa Sanskerta. Artinya semacam perintah yang tidak boleh dilanggar. Hadirnya dari mana? 2. Karena kita memuja God worship, ancestor worship. Ada Bisama yang diturunkan oleh pendiri dinasti, di mana keturunannya tidak boleh melanggarnya. Itu namanya Bisama kawitan. Ya. Kemudian dalam tata laku dan tata sarana beragama, tentu dengan adanya perkembangan zaman masih menimbulkan keraguan di dalam petunjuk-petunjuk kitab suci dan susastra Weda khususnya. Maka lembaga Parisada menjadi sangat penting, terutama di kelembagaan pendeta. Parisada, ya, Hindu Dharma Indonesia. Bukan Parisada Hindu Dharma, Parisada Hindu Dharma Indonesia. Apa dharmanya Indonesia? Kewajiban Indonesia. Ya itu dong diikuti. Ya. Nah sekarang Bisama yang inilah diurus oleh keputusan para pendeta yang disebut Brahmana Sista. Inilah Parisada menurunkan Bisama, petunjuk-petunjuk yang harus dilaksanakan. Tetapi tidak seperti hukum positif. Jika dilanggar, dimasukkan sel sidang pengadilan kan tidak. Ada sanksi. Secara niskala ini itulah Bisama. Maka di dalamnya Bisama itu bukan hanya petunjuk, adalah sabda yang bertuah gitu loh. Pastu kalau orang Bali bilang. Ada kutuk juga di dalamnya. Jadi Bisama itu mewakili kutuk, pastu, tuntunan, tatanan itu. Itu. Udah. Nah, pesan dan mungkin apa yang sebenarnya menjadi PR kami umat Hindu. Jika berbicara kami umat Hindu dan umat Hindu seluruhnya, tentu tidak terlepas dari generasi Hindu dan juga para sesepuh kita tentu. Betul. 1, kembalikan Nusantara Indonesia pada narasi besar keberagamaannya. Ya enggak? Mana cikal bakalnya? Jawa, Sumatera, Bali kan serpihan Jawa. Saya sering bilang saya nggak pernah membalikan jenengan di sini Jawa.
Membalikan enggak, tapi mengembalikan kekayaan Jawa ke Jawa ya ada, saya bilang. Nggih. Kulo dari Jawa, dari Kediri, leluhur saya biar Anda tahu. Daerah Madiun itu. Maka dekat dengan Karanganyar. Jadi kami punya leluhur masih di Karanganyar. Di Dukuh Kepasekan. Artinya, Bali ini pewaris budaya aktif. Tidak pernah berhenti modal-modal simbolik macam begini. Tapi jenengan di Jawa, mohon maaf, naskah-naskah Jawa, Merapi, Merbabu itu kan semua ke Bali itu naskah-naskah tato-tato itu mana orang Bali buat? Itu biar tahu itu. Orang Jawa belum tentu baca. Belum tentu Jawa, padahal justru dari Jawa ya, Merapi, Merbabu itu. Nggih. Naskah Yoga Sutra Patanjala yang kemarin diterbitkan oleh Akri. Uraspati Tato Buana Koso itu sastra-sastra kelepasan itu, sastra-sastra pasraman itu. Dalam konsep Katiaga. Nah sekarang kembalikan narasi besar. Prasastinya mana? Borobudur dan Prambanan. Ini besarnya. Mau kayak Jawa, Sriwijaya juga datangnya dari Borobudur, Sailendra, Sanjaya. Kembalikan ini. Ada yang salah nggak dengan sistem keragaman ini? Maka kalau ini dikembalikan berarti kita sudah hormat pada leluhur kita. Khusus untuk umat Hindu, khususnya senusantara lah. Jadi Romo sendiri nggak menyebutkan satu persatu. Jadi Romo sendiri menyebutkan Nusantara, jadi melingkupi semuanya. Nggih. Om Swastiastu, Hong Ulun Basuki Langgeng. Kenal. Kita pengen tahu nih Romo, awal mulanya Romo itu bisa berniat ingin menjadi sulinggi gitu. Apalagi khususnya di Jawa dan di Tengger ini. Awal mulanya seperti apa Romo? Kok bisa berniat? Dulu Romo sendiri nggak ada niat untuk menjadi seorang pandita atau dukun pandita. Nah, nggak ada rasa ingin menjadi seorang dukun pandita, nggak ada. Nah, barulah setelah Romo walaka atau mengikuti pradah. Nah, di dalam pradah itu Romo sendiri istilahnya apa ya? Menikmati perjalanan sebagai seorang pemuda di situ. Nah, dan setelah itu pada waktu Romo mau bekerja ke Bali, Romo kan ada saudara di Bali. Ya, jadi Romo mempunyai apa ya, kakak yang menikah di Bali. Nah, pas waktu mau melamar kerja, beliau sudah menerima Romo untuk bekerja di sana. Jadi besok berangkat, sore berangkat, pagi langsung kerja. Bahkan itu yang memintakan pekerjaan itu adalah Bapak Romo. Orang tua Romo ya, langsung. Orang tua Romo langsung. Nah, setelah itu diteleponnya lah adik bapak itu. Nah, setelah ditelepon, di situ beliaunya ngomongnya, ya silahkan. Besok sore berangkat, pagi langsung dapat kerja. Itu bilangnya si kakak yang ada di Bali. Nah, setelah itu Romo ke kakek atau Nabi Romo. Nah, jadi Romo Dukun Pandita Hastabrata itu selain Nabi Romo juga kakek Romo. Nah, Romo sendiri meminta izin kepada beliau. Mohon maaf kakek, saya sewaktu walaka masih memanggil saya. Saya mau bekerja ke Bali. Nah, besok langsung kerja, jadi mohonlah doa restunya. Itu izin ke kakek. Kakek bilang apa? Kamu mau kerja di Bali, apakah kurang pekerjaan di Tengger? Itu bilang kakek. Nah, setelah itu kakek bilang lagi, terus nanti yang meneruskan kakek siapa? Oh ya, Apakah kamu mau
kakek ajari seperti kakek. Tuh. Romo tiba-tiba ucapan Romo itu nggak ada pikir panjang, mau langsung gitu. menyampaikan mau. Iya. Padahal itu mau berangkat ke Bali. Ke Bali. Nah, setelah itu pulang, nggak pulang. Setelah itu sama kakek langsung dikasih uang, Romo. Ini uang 50.000, kamu beli pulpen sama buku. Perkiraan tahun berapa ini, Romo? Apa? Tahun berapa perkiraan? Untuk? Tahun berapa itu proses untuk Romo diajak untuk belajar itu perkiraan pada tahun berapa? Romo itu? masih muda, masih belum nikah. Oh, belum nih. Iya. Jadi masih walaka. Okay. Sudah dikasih seperti itu, Romo. Nah, setelah itu barulah Romo mulai pembelajaran di situ. Nah, cuma kakek sendiri pembelajarannya terlalu ketat di situ. Jadi pembelajaran kakek sendiri, kamu saya kasih japa mantra ini. Oh, okay. Tapi setelah itu kamu pulang menghafalkan. Sebelum ini hafal, kamu nggak boleh kembali ke sini. Tuh yang saya sebut nabe keras itu seperti itu. Jadi sebelum menghafal yang dikasih, jangan kembali ke sini, jangan belajar lagi. Karena kenapa? Kakek sendiri istilahnya ngecek. Apakah memang dia ini mau beneran, apa mau hanya mulut saja? Ya. Lah itu. Untuk spiritual sendiri, Romo sendiri khusus di pembelajaran itu hanya japa mantra. Jadi khusus hanya itu saja yang Romo pelajari tentang spiritualnya. Jadi belum tahu belum tahu tentang isi japa mantra. Sudah belajar japa mantranya. Tapi itu Romo sendiri nggak berani mengucapkan sembarangan walaupun sudah hafal. Dan kalau untuk palantaka atau perhitungannya, Romo ini mulai kelas 2 SD sudah dicekoi pembelajaran palantaka Tengger, perhitungan Tengger. Jadi mulai ekawara sampai dasawara, buku 30. Ini real perhitungan Tengger. Pertama, perhitungan Tengger itu sendiri mencari hari upacara. Soalnya kalau di Tengger sendiri upacara itu terbagi 4. Jadi ada upacara personal atau pribadi, ada juga upacara bulanan, ada juga upacara tahunan, dan juga ada upacara yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Nah, perhitungan palantaka itu untuk menemukan hari-hari baik, contoh seperti pernikahan. Nah, contoh seperti mengadakan upacara pitrayatnya, dan menemukan upacara yang dinamakan tahunan sampai bulanan sampai 5 tahun sekali. Setelah Romo selesai, disitulah mulai ada yang namanya politik. Jadi Romo nggak boleh jalan selama 1 tahun masih. Nggak boleh jalan selama 1 tahun. Walaupun sudah terpenuhi semua. Eka Jati sudah, Mendui Jati sudah, lulus ujian menjadi pandita atau mulunan sudah, Wologoro sudah, Temu Manten sudah. Di situ ada saja orang yang berpolitik yang nggak suka lah sama Romo. Jadi Romo sendiri di situ nggak masalah lah kalau memang Romo masih belum diperkenankan untuk jalan. Tuh Romo jawabnya. Nah, dari situlah Romo 1 tahun nggak jalan menjadi seorang pandita. Di situ Romo buat pelajaran untuk belajar. Belajar tentang apapun selama 1 tahun. 1 tahun penuh itu Romo belajar tentang apapun. Ini mohon maaf Romo. Yeah. Tidak bisa jalan, tidak diperbolehkan jalan, atau seperti apa nih? Nah, apakah memang jalan ya memang sebenarnya sehat tapi tidak boleh melangkah kemanapun,
atau seperti apa, dan apakah itu memang menjadi tradisi khususnya di Tengger setiap yang akan menuju menjadi Romo Dukun atau seperti apa? Ya, itu khusus untuk Romo sendiri. Oh. Jadi di Pandita, di Paruman Dukun Pandita, Romo sudah dapat sertifikat. Bahkan di situ Romo sudah dipercaya melaksanakan loka pala saraya, untuk melaksanakan upacara umat, upacara masyarakat yang ada di desa Ngadiwono. Tapi dengan adanya politik orang yang nggak senang sama Romo, Romo istilahnya apa ya, nggak merasa apa yang Romo jalankan itu salah atau seperti apa? Nggak merasa Romo itu, oh ini nggak suka, nggak. Oh, jadi Romo nggak ambil sisi negatifnya, Romo ambil sisi positifnya. Di dalam 1 tahun Romo nggak boleh jalan, disitulah Romo kesempatan untuk belajar apapun. Gimana sih sasana kepanditaan itu sebetulnya? Kakek Romo sendiri itu hanya pituturnya hanya satu di situ. Seorang menjadi yang disepuhkan, kalau Tengger bahasanya orang yang dituakan atau seorang pandita, itu syaratnya hanya 5. Yang diikuti harusnya hanya 5, yaitu sabar, neriman, gemi, titi, ngati-hati. Baru setelah itu bisa, kamu akan tenang. Jadi pitutur itu yang selalu Romo ingat. Dan yang paling berat adalah melatih tentang kesabaran. Apa nasihat Romo terkait dengan kita sebagai umat Hindu menjaga peninggalan leluhur khususnya seperti itu? Nah, pesan Romo kepada khususnya anak muda. Soalnya istilahnya ujung tombak itu adalah anak muda. Jadi pesan Romo kepada anak muda, mohonlah, ayo kita lestarikan budaya leluhur yang ada di Tengger. Enggak juga hanya di Tengger saja. Mari kita lestarikan budaya yang ada di Nusantara. Jadi betul sih, memang ini sekarang zamannya zaman modern. Jadi semua pakai gadget. Ya, gadget. HP. Jadi kita boleh mengikuti zaman, tapi jangan sampai kita lupa dengan ajaran para leluhur kita. Apa yang ditinggalkan leluhur kita. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti bersama dengan Romo Dukun Pandita Puja Pramana dari Tengger. Paramasanti. Om Santi 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 Om.